Ya, bagian yang ke-15, Enterprise Resource Planning. Ya, kita bahas tentang Customer Relationship Management atau CRM ya. CRM ini kalau diterjemahkan secara mudah ya, yaitu adalah manajemen hubungan pelanggan. Nah, ini merupakan pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi. Ingat ya, di sini mengelola interaksi dari perusahaan dengan pelanggan, baik yang sifatnya interaktif secara langsung ataupun melalui saluran komunikasi lain ya. Misalnya melalui media sosial, pakai WA, pakai Twitter, pakai bahkan mungkin TikTok, Instagram dan seterusnya, Facebook dan lain-lain. Nah, itu semuanya digunakan untuk tujuannya adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan ya. Seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya perusahaan itu bisa memahami preferensi pelanggan dan bisa nanti memberikan layanan yang lebih baik begitu ya. Dengan bantuan CRM ini juga perusahaan bisa mengumpulkan informasi, kemudian menyimpan, menganalisis dan mengakses data pelanggan yang nanti digunakan untuk peningkatan dari sisi pelayanan begitu ya. Nah, tujuannya untuk apa tuh CRM ya? Yaitu identifikasi peluang bisnis baru. Jadi begini, ketika layanan itu dinilai bagus oleh customer, tentu customer ini akan merasa senang begitu ya. Nah, pada saat itu boleh jadi itu ada permintaan tertentu atau demand tertentu terhadap satu produk yang misalnya untuk ditingkatkan fungsionalitas atau fiturnya begitu. Nah, ini jadi peluang bisnis baru bagi perusahaan jika produk itu ditingkatkan, tetapi dengan produk yang baru lagi, bukan mengupgrade produk yang lama ya. Karena ini sudah ramai nih di pasaran misalnya, tetapi kita bikin produk baru lagi yang fiturnya lebih daripada yang sudah ada begitu. Itu jadi peluang bisnis baru. Kenapa tidak diupdate saja dengan nama yang sama misalnya begitu ya? Karena nanti orang taunya cuma itu aja gitu. Misalnya produk A gitu, taunya gitu aja. Padahal nih ada A1 begitu yang fiturnya lebih daripada A. Karena boleh jadi pelanggan itu memerlukan fitur di produk A saja. Nah, sedangkan yang lain beberapa orang misalnya itu perlu di A1. Sehingga semuanya bisa dihandle gitu ya. Karena kan tentu harganya akan berbeda begitu. Nah, meningkatkan retensi pelanggan. Retensi ini adalah kalau bahasa mudahnya adalah menahan atau mencegah begitu ya. Mencegah apa? Mencegah pelanggan dari lari untuk tidak berlangganan lagi begitu. Lari dari status dia sebagai pelanggan sehingga dia pindah ke tempat lain gitu. Jadi ditahan supaya jangan pindah begitu. Supaya bagaimana caranya supaya mereka tetap menggunakan produk kita. Nah, bagaimana caranya dicegah supaya dicegah supaya dia tidak menggunakan produk yang lain. Nah, itu namanya retensi ya. Nah, ini kalau manajemen dengan pelanggannya tidak bagus, maka cenderung akan ya udahlah, ini layanannya kurang bagus nih, pindah yang lain aja misalnya begitu ya. Nah, layanan jadi lebih personal dengan CRM ini karena sekarang sudah tidak lagi seperti zaman dulu ya yang menggunakan call center tuh udah mulai jarang walaupun masih ada. Sekarang justru di masing-masing aplikasi dari produk itu sudah ada. Misalnya aja sebagai contoh ya, di Indonesia ini punya layanan ISP ya, Internet Service Provider, itu kan banyak ya, beda-beda. Ada warna merah, ada warna biru, warna hijau dan sebagainya ya. Nah, itu mereka semua di aplikasinya mereka itu sudah menyediakan itu layanan untuk memudahkan pelanggan. Contohnya apa? Mereka menampilkan informasi tagihan di situ, kemudian informasi yang lain, kemudian aplikasinya itu bisa memunculkan notifikasi, bahkan kita bisa melakukan komplain, pelaporan, feedback dan seterusnya menggunakan aplikasi mereka. Dan ketika kita menuliskan suatu pesan bisa langsung dilayani melalui live chat. Bisa juga lewat telepon langsung dari aplikasi tersebut. Nah, ini sudah sangat memudahkan ya. Jadi CRM ini tujuannya apa? Supaya tadi pelanggan nggak lari gitu, supaya tetap berlangganan. Intinya seperti itu. Nah, dan lainnya lebih personal. Kenapa? Karena tidak berlaku secara umum. Pada saat kita menggunakan aplikasinya untuk layanan pelanggan itu, ya kita terhubung langsung ke operatornya aja, ke customer service-nya mereka gitu, dari perusahaan tersebut. Jadi kita secara personal bisa dilayani satu persatu gitu.
Ya, ini tujuan dari CRM diantaranya ya. Kemudian mengelola penjualan dan proses pemasaran dengan lebih efisien ya, karena layanan tadi dianggap bagus oleh pelanggan, maka kita bisa melakukan proses pemasaran itu bahkan lebih efisien. Kenapa? Karena mereka dengan sukarela nanti akan menyampaikan testimoni jika punya layanan yang bagus, produk yang bagus begitu ya. Ini jadi sarana promosi yang sebetulnya ya gratis begitu, karena pelanggan itu kalau dia merasa senang dengan suatu produk, dia akan cerita kepada orang lain, atau bahkan dia nulis testimoni misalnya gitu ya, dia bikin status yang intinya dia senang menggunakan dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi bahan untuk pengelolaan penjualan sekaligus juga pemasaran yang jadi lebih efisien ya. Kemudian untuk mengukur dan menganalisis kinerja perusahaan dalam hal hubungan dengan pelanggan. Jadi sebagaimana saya contohkan tadi di aplikasi-aplikasi punyanya ISP itu ya, yang warna merah, biru, hijau dan yang lain-lain warnanya, ada yang pink juga kalau nggak salah. Nah, itu mereka itu dinilai, ada nilainya. Jadi misalnya kita melaporkan sesuatu atau punya pertanyaan, maka dihandle secara live oleh orang-orang tertentu. Biasanya ketika saya contohkan ya, ketika saya melaporkan ada gangguan internet begitu, maka dijawab oleh mereka tuh melalui live chatnya di aplikasi. Jadi itu personal sifatnya, saya dan satu orang operator. Operatornya ini jawab, ya selamat siang, dengan saya, disebutin namanya, itu berupa teks saja, disebutin namanya, ada yang bisa saya bantu dan sebagainya. Nah, itu ketika kita sudah selesai urusan kita begitu, masalah kita sudah terjawab, sudah selesai, nanti akan muncul penilaian. Biasanya ada dikasih apa sih namanya, rating begitu ya, untuk si operatornya tadi, si customer service-nya tadi. Jadi dinilai, mereka dikasih bintang berapa gitu. Kemudian untuk fitur layanan itu sendiri dikasih nilai juga berapa. Nah, ini nanti bisa diukur ya kalau sudah ada CRM-nya. Oke, konsep kerjanya yang pertama adalah diidentifikasi dulu, kemudian analisis data, kemudian berinteraksi gitu ya. Ada otomatisasi, biasanya nih ada nih, kalau kita ngirim chat, sedangkan operatornya sibuk semua, line-nya penuh begitu ya, ketika kita kirimkan pesan, maka biasanya dijawab oleh mesin dulu, otomatis ya. Saat ini operator kami sedang melayani sedang melayani customer yang lain. Nah, mohon ditunggu, dalam beberapa waktu Anda akan terhubung dengan operator kami. Misalnya seperti itu, otomatis. Personalisasi layanan tadi bisa secara pribadi saja langsung ya, tidak perlu kita nuliskan di grup gitu ya untuk melaporkan sesuatu gitu. Terjadi peningkatan retensi ya, dengan CRM itu tadi berpotensi mencegah pelanggan itu lari gitu ya. Kemudian analisis kinerja bisa dilihat dari situ. Ini tergantung yang melayani tadi ya. Kalau yang pelayanannya bagus, dinilai bagus juga oleh pelanggan gitu. Kemudian adanya perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan retensi tadi. Kalau ternyata gagal untuk ditahan begitu ya, nah ini apa sebabnya begitu, nanti di sini dilihat ya. Jadi ketika di situ kelihatan sebabnya, nanti bisa berpengaruh kepada SCM juga gitu ya. Mungkin sebabnya kenapa kok lari nih pelanggannya, karena sebab demand tidak terpenuhi gitu misalnya ya. Jadi pelanggan nih sudah perlu produk ini tapi kok tidak tersedia di pasaran begitu ya. Nah, sehingga dengan layanan ini nanti bisa memperbaiki gitu. Jadi hasil dari CRM ini, data-datanya, dokumen-dokumennya, analisisnya, grafik-grafiknya itu bisa digunakan untuk peningkatan di bidang yang lain juga. Oke, faktor-faktor yang untuk mengimplementasikan CRM ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Kalau dari pimpinannya sendiri tidak peduli dengan pelanggannya begitu, maka ya sangat sulit nanti untuk meningkatkan penjualan begitu ya. Dan budaya organisasinya juga, jadi harus ada tuh fasilitas yang disediakan untuk menyampaikan kalau bahasanya kotak kritik dan saran begitu ya dari pelanggan, termasuk juga dari internal organisasinya, dari perusahaannya. Kemudian data pelanggan itu jadi faktor juga, karena kita perlu ya, makanya saya sampaikan di materi yang lain ya, bahwa misalnya nih ada sebuah contoh, ada bengkel mobil atau bengkel motor yang disitu melayani berbagai macam ya, termasuk misalnya ganti oli, ganti ban dan lain sebagainya, termasuk servis juga. Maka kita ambillah misalnya ya seperti motor, yaitu
perlu ganti oli itu setiap satu kali itu per 3 bulan misalnya ya. Maka ketika dia datang ke sebuah servis motor tadi misalnya ya, tanggal 20 misalnya ya, bulan Oktober, atau tanggal 16 Oktober misalnya ya, maka 3 bulan ke depan itu beberapa 1 minggu atau 2 minggu sebelum 3 bulan ke depan itu dikirimin pesan dulu ke pelanggan bahwa untuk menyampaikan misalnya Anda terakhir ganti oli misalnya tanggal sekian, silahkan datang ke kami, nanti kami layani kembali. Nah, misalnya begitu ya. Nah, ini akan meningkatkan retensi juga. Tapi kita perlu data pelanggan ini. Jadi lebih baik ya kalau misalnya pada saat datang pertama itu dicatat nomor HP-nya atau misalnya email atau misalnya media sosialnya. Jadi kita nanti bisa lakukan kontak dengan mereka untuk mengingatkan. Walaupun mereka tidak kembali ya tidak apa-apa, tapi setidaknya ketika mereka menerima pesan dari kita gitu yang mengingatkan, tentu mereka akan tergerak, oh ini bagus nih karena ngasih tahu gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan nanti loyalitas. Mereka, ya saya kesana aja lah, kayaknya bagus nih gitu ya. Nah, pelatihan dan keterampilan karyawan ini juga berpengaruh pada implementasi CRM ya. Kalau nggak ngerti caranya, tidak bisa bicara kepada orang lain, misalnya tidak bisa melayani dengan sabar terhadap berbagai macam tingkah dan polanya dari customer, ya ini agak susah nanti ya. Justru nanti akan menurunkan kredibilitas dari perusahaan ya. Kemudian pengukuran kinerja itu bisa dilihat tadi yang saya contohkan menggunakan rating ya. Jadi si yang ini melayani ini dinilai berapa misalnya, dan seterusnya. Lalu ada perubahan organisasi ini juga mempengaruhi. Kalau memang tidak ada bagian CRM gitu yang mengurusi masyarakat ibaratnya begitu ya, atau kalau di kantor-kantor biasanya sih ada ya, humas namanya begitu. Nah, ini yang bagian hubungan dengan orang luar begitu ya, dengan pelanggan terutama. Nah, ini harus dipikirkan kalau perusahaan ini belum punya misalnya ya. Jadi perlu melakukan perubahan organisasi untuk mengimplementasikan RCM itu. Kemudian menggunakan teknologi yang tepat. Ya, kalau saat ini orang sedang ramainya menggunakan media sosial, tentu itu yang digunakan untuk CRM ini ya. Jangan tetap mempertahankan pola dan cara yang lama, misalnya menggunakan telepon, apalagi teleponnya yang non bebas pulsa. Yang bebas pulsa saja itu orang kadang-kadang males nelponnya gitu ya. Kenapa? Karena butuh waktu, kemudian juga iya kalau langsung diterima begitu ya. Kadang-kadang kan harus ditunggu, di hold dulu karena operatornya sedang sibuk semua dan sebagainya. Jadi orang lebih kepada sekarang itu lebih kepada chat, kirim pesan dan sebagainya saja ya. Kemudian integrasi sistem juga berpengaruh. Kalau tidak terintegrasi, bagaimana mereka bisa tahu layanan yang digunakan oleh pelanggan misalnya. Sebagai contoh ISP tadi ya. Pada saat misalnya saya berlangganan koneksi internet yang 50 Mbps misalnya, ketika saya melakukan pelaporan kepada perusahaan menggunakan aplikasi yang mereka sediakan, aplikasi CRM yang mereka sediakan, itu operatornya sudah tahu bahwa paket saya itu adalah yang 50 MB begitu. Nah, kalau itu terintegrasi ya. Tapi kalau tidak terintegrasi, biasanya mereka akan tanya, mohon maaf Ibu, Bapak, ini Mas gitu ya, paket Anda ini yang berapa begitu, pasti akan ditanya begitu ya. Nah, ini juga nanti implementasi CRM-nya jadi agak susah ya. Nah, yang berkaitan lagi adalah biaya dan anggaran. Nah, tentulah ini ya. Kalau ini nggak perlu kita bahas ya, ini pastilah. Kemudian strategi pemasaran itu mempengaruhi juga dalam implementasi CRM. Bahkan CRM-nya itu sendiri nanti bisa jadi media pemasaran. Contohnya, ketika seorang customer itu punya produk yang baik itu jasa ya, produk atau jasa yang dia sedang gunakan begitu, kemudian dia berkomunikasi misalnya untuk menyampaikan sesuatu menggunakan aplikasi CRM-nya, pada saat itu kita bisa menawarkan kepada dia lagi untuk produk yang lain misalnya gitu ya. Nah, ini termasuk strategi pemasaran lewat CRM. Lalu ada feedback dari pelanggan. Nah, ini secara keseluruhan tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang lah menurut pelanggan, atau bisa juga tidak sesuai atau bahkan jelek menurut mereka, nah itu perlu dilakukan
tanggapan terhadap apa yang mereka sampaikan. Yaitu penting feedback dari pelanggan supaya kita bisa meningkatkan kualitas dari produknya. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa daftarnya ya. Nanti silahkan dicari saja sendiri. CRM open source yang berbasis web. Ini open source ya. Ada HubSpot, ada Zoho, ada Bittrex, ada Suite CRM dan seterusnya ya. Ini semuanya open source berbasis web. Nah, ini sebagai contoh-contoh saja. Saya tidak mencontohkan menggunakan aplikasinya ya. Tetapi saya menjelaskan tentang konsep-konsepnya dari awal ini tadi ya, CRM ini. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tuliskan di komentar. Kita masuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan Human Resource Management ya, di bagian yang ke-16 dari kelas Enterprise Resource Planning ini.